Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 83. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi spiritual yang cukup luar biasa berwarna hijau terus keluar dari pohon-pohon yang berada di tempat sekitar. Luoli yang melihat hal itu pun tahu jika ini adalah seni yang lebih rendah. Dan seni ini tidak dibuat melalui kekuatan Muchen sendiri, melainkan menggunakan kekuatan dari energi pohon-pohon yang berada di sekitarnya. Bahkan Wen Qingxuan mulai tahu jika seni itu berasal dari istana, kayu suci, atau kayu ilahi. Namun hal ini jelas memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa mengolahnya. Mereka khawatir boneka yang dilawan oleh Muchen tidak akan membiarkan Muchen selesai mengolah semua energi yang ada. Sedangkan di sisi lain, telapak tangan dari Muchen telah dikelilingi oleh sebuah pusaran hijau yang begitu berbahaya tepat di seberang boneka. Yang melihat hal ini jelas bisa merasakan bahaya yang akan datang, dan itu membuatnya mengeluarkan tombak energi yang berwarna hitam yang telah menyelimutinya. Kecepatan yang sangat luar biasa membuat boneka itu sudah tiba di hadapan seorang Muchen dan langsung melayangkan sebuah serangan. Namun Muchen yang bisa merasakan hal seperti ini tidak ada niatan untuk menghindar atau membentuk sebuah pertahanan. Dia hanya mengulurkan telapak tangan dengan simbol petir yang sudah mulai aktif. Saat itu semua orang tidak menyangka Muchen akan mengambil tombak yang dimiliki oleh boneka hitam. Simbol ungu ini menggunakan tangannya sendiri. Namun Luoli tahu jika hal ini Muchen lakukan untuk memberinya cukup waktu demi bisa mengolah seluruh energi dari pohon-pohon yang berada di sekitarnya. Pusaran hijau yang berada di tangan dari Muchen mulai berputar dengan begitu cepat. Seni ilahi yang bernama Roda Ilahi Kayu Surgawi sudah siap melakukan penyerangan kepada boneka simbol ungu itu. Roda ini mirip dengan gergaji dan mulai terus berputar. Begitu hebatnya, ketajaman yang dimiliki bahkan tidak bisa dilukiskan. Dan itu mulai menuju ke atas dari boneka hitam ungu ini. Namun ketika serangan akan dilayangkan melalui kepala dari boneka tersebut, tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam mulai keluar dari dalam tubuh boneka, dan bahkan hal itu langsung membentuk sayap logam. Serangan akhirnya hanya bisa mengenai tanah dengan goresan yang halus yang tidak bisa digambarkan kedalamannya, karena dengan cepat boneka itu bisa menghindar. Tatapan mata semua orang jelas merasa kasihan karena kesempatan yang bagus dari seorang Muchen masih bisa terus dihalau oleh sang boneka simbol ungu. Sementara itu Muchen bisa merasakan niat yang cukup luar biasa menakutkan dari boneka tersebut akan datang pada dirinya, dan Muchen yakin jika serangan berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Memikirkan hal seperti ini saja membuat Muchen mencoba memejamkan matanya. Dia benar-benar tidak bisa melihat tempat yang berada di sekitarnya. Hal ini membuat boneka terus mengeluarkan energi yang semakin luar biasa. Alis dari Muchen mulai mengalami sedikit luka. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Wen Qingxuan mulai merasakan kekhawatiran di dalam hatinya, dan dia takut ini akan menjadi hari terakhir untuk Muchen. Syukurnya tak lama Muchen mulai membuka mata, dan kemudian dia sedikit tersenyum seolah-olah telah menemukan cara untuk bisa mengalahkan boneka simbol ungu. Tangan dari Muchen mulai membentuk sebuah segel tertentu, dan tidak lama kemudian roda gergaji berwarna hijau muncul dan menuju tubuh dari boneka itu. Kemudian pum! Tubuh dari boneka benar-benar terbelah menjadi dua bagian dan teriris dengan sempurna. Menyaksikan hal seperti ini membuat orang yang tadinya bermusuhan dengan Muchen tentu saja kurang senang dengan hasil akhirnya. Harapan mereka adalah Muchen akan mati di tangan dari boneka simbol ungu. Namun nyatanya tidak sesuai keinginan. Di sisi lain, Wen Qingxuan yang menyaksikan adegan itu mulai mengerti sebuah trik yang dimainkan oleh Muchen. Dia sengaja membiarkan roda cakram atau roda gergaji masuk ke dalam tanah, sehingga Muchen bisa menemukan sebuah momentum yang tepat untuk mengeluarkan senjata ini lagi dan memberikan serangan fatal terhadap lawannya. Melihat kekuatan, keberanian, dan juga kepercayaan diri dari seorang Muchen membuat Wen Qingxuan merasa jika dulu Muchen tidak diusir dari jalan spiritual, mungkin dialah
yang akan menjadi orang peringkat pertama. Di sisi lain, Wang Song mulai mengepalkan tinjunya. Ini bukanlah hasil yang dia harapkan. Dia ingin Mu Chen kalah dan menerima hukuman. Namun kenapa bocah itu malah mampu menang? Bahkan jika dirinya yang melawan boneka simbol ungu tidak yakin akan mendapatkan hasil yang sama. Hal ini jelas membuat Wang Song merasa bahwa sekarang ada dua orang anak berbakat yang bisa menjadi lawannya dan tidak lain. Itu adalah Mu Chen serta Ji Xuan. Sementara itu Wu Yingying mulai memikirkan kehebatan Mu Chen barusan. Dia tidak menyangka jika Mu Chen akan memiliki kekuatan sehebat itu setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Hal ini tentu saja membuat dirinya merasa ada getaran-getaran cinta yang mulai tumbuh menggantikan rasa balas dendam di dalam dirinya. Kita kembali pada Mu Chen. Raut wajahnya saat ini telah berubah, penuh dengan rasa senang karena berhasil mengalahkan boneka simbol ungu. Hal ini membuat dia langsung bergegas untuk mengambil hadiahnya. Namun sebuah cahaya mulai berkumpul di udara dan kemudian menjadi sosok lelaki tua atau kakek tua barusan. Jika Mu Chen melihat matanya, dia yakin jika orang tua ini hanyalah sebuah ilusi seperti sebelumnya. Dengan hormat, Mu Chen segera bertanya, bisakah dirinya pergi membawa buah ajaib 9 matahari sebagai hadiah karena dia sudah memenuhi syarat yang ada. Hal ini tentu saja diperbolehkan. Hanya saja tetua itu merasa setelah sekian lama baru hari ini ada orang yang mampu memanfaatkan seni ilahi dari istana kayu suci atau istana kayu ilahi. Ucapan ini jelas membuat Mu Chen merasa tersanjung. Bahkan kakek tua itu berharap jika Mu Chen adalah muridnya. Dia mengatakan jika pada plakat kayu ilahi yang lainnya juga terdapat seni ilahi kecil yang lain. Hal ini membuat Mu Chen merasa senang dengan informasi yang dia dengarkan. Tak berapa lama, kakek tua itu pun langsung mengibaskan jubahnya, membuat platform teratai. Di tempat ini mulai menyusut. Tak beberapa lama, buah ajaib 9 matahari juga sudah mulai terbang menuju ke arah Mu Chen. Mu Chen pun menerimanya dengan senang hati, dan kakek tua itu juga memberikan sebuah pesan untuk Mu Chen. Jika dia ingin mendapatkan warisan sejati dari istana kayu suci atau istana kayu ilahi, maka harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah memberikan beberapa wejangan untuk Mu Chen, sosok dari kakek tua ini perlahan-lahan mulai menghilang. Mu Chen pun memutuskan untuk kembali ke sisi dari anggotanya. Mereka bangga dengan pencapaian yang telah didapatkan oleh Mu Chen. Hanya Wen Qingxuan yang enggan untuk mengungkapkan rasa kagumnya. Mu Chen pun segera meminta pada para anggotanya untuk mencoba. Hal ini jelas membuat mereka bersemangat karena sudah sampai di titik ini, maka mereka tidak akan pulang hanya dengan tangan kosong. Namun Su Huang dan dua yang lainnya terlihat ragu-ragu. Hal ini membuat Mu Chen segera memberikan mereka masukan agar menantang sesuai dengan kemampuan yang ada dan tidak bertujuan terlalu tinggi. Mendengarkan ucapan dari Mu Chen membuat mereka langsung memulai untuk menantang para boneka biasa. Luo Li dan juga Wen Qingxuan mulai menuju ke tangga tingkat ke-8, sedangkan Pin Er, Le Er, dan Anya mulai mengambil tingkat ke-6. Su Huang dan juga dua yang lainnya memilih tingkat ke-5. Karena mereka merasa pada tingkat ini boneka-bonekanya masih bisa diatasi. Pertempuran di tangga atau platform-platform batu itu semakin memanas. Hal ini jelas karena setiap kelompok mulai bisa melihat kemampuan masing-masing dan mencoba peruntungan melawan boneka-boneka yang ada. Tak beberapa lama, Luo Li dan juga Wen Qingxuan sudah kembali ke sisi dari Mu Chen dengan membawa kemenangan. Luo Li mendapatkan sebuah teratai yang di dalamnya terdapat anggur merah menyala. Namun, anggur itu seperti sisik naga yang cukup kecil. Menurut Luo Li, ini adalah anggur naga yang hidup di dalam lava. Dan benda ini akan sangat bermanfaat untuk kesuksesan ketika seseorang menjalani bencana roh. Sementara itu Wen Qingxuan juga mendapatkan
buah spiritual salju es. Hal ini juga sedikit bermanfaat untuk kekuatan spiritual di dalam dirinya. Menyaksikan keberhasilan dari kedua wanita cantik tersebut membuat sebuah senyuman mulai muncul di wajah dari Muchen. Tak lama kemudian anggota yang lainnya, mereka juga telah kembali dengan senyum penuh kemenangan, dan Muchen yakin jika mereka pasti sudah mendapatkan harta yang cukup memuaskan. Tak berapa lama, kelompok dari Akademi Spiritual Suci juga sudah mulai kembali. Muchen bisa melihat jika kelompok itu baru saja mengalami pertempuran yang cukup sengit. Tatapan mata Wang Zhong mulai mengarah pada Muchen sebelum mengajak anak buahnya pergi dari dalam tempat ini. Menyaksikan hal seperti itu, Muchen tahu jika banyak orang yang akan datang. Mereka pasti menginginkan buah ajaib 9 matahari yang dipegang oleh seorang Muchen. Maka dari itu, dia tidak bisa memprovokasi orang-orang untuk bertarung karena Muchen takut akan ada kelompok yang mengambil kesempatan ketika kelompok dari Muchen sudah melemah. Tak berapa lama, Muchen dan juga kelompoknya pun memutuskan untuk pergi menuju tempat yang sebelumnya sudah diberitahu oleh kakek tua. Hal ini membuat mereka tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari sisa-sisa harta karun itu berada di mana. Tempat ini bernama halaman spiritual tersembunyi. Di dalam tempat tersebut, sang kakek tua tadi meyakini masih begitu banyak cairan spiritual tingkat sovereign yang telah tertinggal. Bahkan dari informasi yang dia dapatkan, di sana masih ada cairan spiritual sovereign yang mampu menggoda para sovereign. Karena cairan ini hanya dapat diperbaiki oleh ahli yang berada di level sovereign dalam jangka waktu 1 bulan sebanyak 1 tetes. Mereka yakin jika cairan ini pasti akan ada banyak yang memburunya, karena hal itu sangat bermanfaat ketika seseorang melewati 3 bencana sovereign di masa depan. Memikirkan hal seperti ini saja membuat Muchen tanpa ragu langsung bergegas menuju halaman spiritual tersembunyi. Luoli, Wen Qingxuan, dan juga anggota yang lainnya, mereka juga tertarik dengan cairan itu, dan akhirnya kelompok dari Muchen pun mempercepat perjalanan kali ini. Selama di dalam perjalanan itu, Muchen melihat cukup banyak cahaya-cahaya spiritual yang bermunculan. Muchen tahu jika itu adalah salah satu harta yang ada di dalam tempat ini. Namun, dia tidak akan ikut memperebutkan cahaya-cahaya spiritual itu karena tujuan utama dari Muchen adalah menuju halaman spiritual tersembunyi. Setelah sekitar 20 menitan mereka melakukan perjalanan, kelompok dari Muchen menyaksikan pohon besar yang berwarna hitam dan dipenuhi paku-paku yang sangat tajam. Bahkan di atas paku itu masih ada sebuah cahaya ungu yang jelas merupakan cahaya beracun. Samar-samar Muchen bisa melihat jika tempat ini dulunya mirip dengan aula yang dikelilingi pohon lebat. Muchen juga yakin jika tempat yang mereka cari pasti ada di bagian terdalam dari pohon itu. Namun Muchen dan juga kelompoknya tidak bisa bertindak secara gegabah karena bisa merasakan riak-riak energi yang ada cukup misterius. Muchen pun segera mengeluarkan tombak miliknya dan berusaha untuk mengarahkan pada bagian terdalam di depan sana. Namun siapa sangka tombak milik Muchen langsung terjatuh begitu saja dan energi yang berada di dalamnya juga menghilang. Muchen hanya bisa mengerutkan keningnya ketika dari kejauhan dia menangkap ada segerombolan orang yang muncul. Ketika kelompok itu tahu apabila mereka telah diperhatikan oleh kelompok Muchen, dia pun segera mengatakan, "Kami tidak memiliki niat jahat dan kami hanya melihat-lihat karena wilayah ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun, karena siapa saja yang berani menerobos akan kehilangan energinya." Mendengarkan penjelasan ini, Muchen tahu jika wilayah ini pasti sudah ditutupi oleh segel spiritual yang telah ditinggalkan pemilik istana kayu ilahi. Wen Qingxuan pun khawatir karena satu-satunya yang dia banggakan adalah energi spiritual yang cukup kuat. Tapi sepertinya hal itu tidak akan banyak berguna di tempat ini. Sang pemuda misterius kembali memberikan peringatan pada Muchen dan juga kelompoknya supaya tidak perlu masuk ke dalam sana, karena dia tahu jika di dalam terdapat begitu banyak
kelompok dari aliansi akademi dengan jumlah yang begitu banyaknya. Meskipun mereka tidak memiliki energi spiritual, hal ini akan tetap membuat mereka sangat kuat dan jelas membuat orang-orang yang jauh lebih lemah seperti Su Huang merasa takut karena jika mereka kehilangan energi, maka sudah tidak akan ada yang bisa dilakukan lagi. Jika hal seperti ini sampai terjadi, maka mereka bisa saja masuk ke dalam perangkap yang sudah dipersiapkan oleh orang-orang aliansi akademi. Namun Mu Chen tidak peduli, dan juga karena inilah dia memutuskan untuk masuk terlebih dahulu. Mendengarkan permintaan Mu Chen kali ini, Luo Li dan juga Wen Qingxuan tidak setuju karena itu pasti akan sangat berbahaya untuk Mu Chen. Apalagi jumlah anggota aliansi akademi jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan mereka. Mu Chen pun segera menyetujui hal seperti itu dan dia mulai berpikir jika mereka bertiga yang masuk terlebih dahulu mungkin masih bisa memiliki tenaga yang cukup untuk melawan aliansi akademi. Hal ini membuat Mu Chen, Wen Qingxuan dan juga Luo Li pada akhirnya memutuskan untuk menuruni gunung dan berada di hutan yang gelap gulita. Ketika kaki dari Mu Chen menginjak tanah di sana, dia mulai bisa merasakan jika energi yang dimiliki seakan-akan mulai membeku. Di sisi lain, Luo Li dan juga Wen Qingxuan, keduanya mulai merasakan hal yang sama. Dan ini jelas sesuatu yang sama seperti yang berada di jalan spiritual. Mereka tidak bisa dengan mudah menggunakan energi spiritual. Mu Chen kemudian memutuskan untuk memberikan Luo Li dan juga Wen Qingxuan sebuah jubah hitam untuk bersembunyi. Dan ketiganya segera masuk lebih dalam dari hutan gelap ini. Tak berapa lama, mereka mulai melihat sebuah cahaya pedang. Hal ini tentu membuat Mu Chen dan juga yang lain langsung menggunakan kain itu untuk bersembunyi dari 6 orang yang sudah muncul di depan sana. Mu Chen mengetahui jika 6 orang itu sudah menyembunyikan dirinya dengan baik, namun mereka lupa dengan pedang yang mereka bawa. Hal inilah yang membuat orang-orang tersebut bisa diketahui oleh Mu Chen. Hanya dengan satu sinyal dari jari Mu Chen, Luo Li langsung melayangkan tembakan menuju ke arah kanan. Tak berapa lama setelah Wen Qingxuan mengetahui sinyal dari Mu Chen itu, dia juga segera menyerang dari sisi kiri. Sementara Mu Chen sendiri naik ke atas pohon. Dia bisa melihat jika 6 orang ini memiliki tatapan mata yang cukup waspada dan begitu mendalam. Secara diam-diam Mu Chen mulai mendekati satu orang dan langsung memberikan serangan. Mu Chen tidak akan pernah membiarkan orang itu mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah dirasa aman, Mu Chen membawa orang yang baru saja dia kalahkan untuk menjauh dan kemudian mencoba untuk melakukan interogasi. Setelah Mu Chen melakukan interogasi pada pemuda yang baru saja dia kalahkan, kemudian Mu Chen membuat pemuda itu terjatuh pingsan. Dari informasi yang dia peroleh, jika saat ini aliansi akademi setelah memasuki istana kayu ilahi langsung menuju ke tempat ini. Bahkan mereka mengirimkan hampir 200 orang. Belum lagi fakta jika aliansi akademi lebih unggul dalam hal fisik daripada energi jika dibandingkan dengan yang lain. Hal itu jelas membuat Mu Chen dan juga yang lainnya pun kelelahan. Namun karena beberapa orang sudah berjaga di luar, seharusnya tidak akan banyak yang berada di dalam tempat itu. Karena Luo Li dan juga Wen Qingxuan masih ingin melanjutkan hal ini, Mu Chen pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun tak berapa lama pemuda yang tadi pingsan sudah terbangun dan dia mengirimkan serangga sinyal kepada pemimpin aliansi akademi. Ketika Mo Yu, Qin Feng dan juga Liu Xiong menerima sinyal ini, mereka bisa melihat kedatangan dari seorang Mu Chen, Luo Li, dan juga Wen Qingxuan. Hal itu jelas membuat ekspresi di wajah mereka berubah menjadi tidak senang dan juga tidak menyangka bahwa Mu Chen serta yang lainnya akan begitu berani ketika sudah mengetahui jika mereka kalah dalam hal jumlah. Qin Feng memutuskan untuk pergi bersama dengan anggotanya dan memberikan pelajaran terhadap Mu Chen. Sementara di sisi lain Mo Yu sedang berusaha membuka segel yang ada bersama dengan Liu Xiong
yang melakukan pengawasan di tempat sekitar. Sedangkan kali ini Mu Chen sudah mulai mendekati halaman spiritual tersembunyi. Namun Mu Chen mulai merasakan aura sekitar 30 orang yang mendekat pada dirinya. Tentu saja merasakan hal seperti itu membuat Mu Chen dan juga dua lainnya tidak bisa melakukan penyelinapan. Mereka harus sekuat tenaga melakukan perlawanan. Di depannya saat ini Mu Chen bisa melihat orang dengan cahaya redup yang beredar di permukaan tubuhnya karena latihan fisik yang kuat. Mu Chen juga telah menemukan sosok dari laki-laki tinggi, memiliki tatapan mata seperti harimau yang ganas. Pandangan mata dari pria itu mengarah ke semua sisi ketika dia mulai merasakan getaran di tanah sekitar. Dan ketika dia mengetahui, segera memerintahkan anak buahnya. Hal ini jelas membuat orang terkuat di anggotanya maju lebih dahulu untuk menyerang. Beberapa anggota bahkan mulai ikut melakukan penyerangan pada Mu Chen. Jika dihitung saat ini mungkin ada puluhan orang yang bergegas memberikan serangan terhadap Mu Chen itu. Di belakang sana membuat Luo Li dan juga Wen Qingxuan. Keduanya mengeluarkan senjata masing-masing untuk membantu Mu Chen. Meskipun tubuh fisik yang mereka saat ini miliki tidak sekuat Mu Chen, namun mereka masih lebih unggul daripada beberapa ahli yang lainnya. Pertarungan hebat pun tidak bisa dihindarkan sedikit pun. Namun beruntungnya kelompok Mu Chen mulai bisa mengalahkan puluhan orang dari aliansi akademi. Wen Qingxuan merasa hal ini sungguh merepotkan karena mereka tidak bisa menggunakan energi spiritual di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, Qin Feng datang dari kejauhan. Melihat kekuatan Mu Chen, dia mulai mencemooh dan melakukan ejekan. Mu Chen mulai menyadari kehadiran dari seorang Qin Feng. Tatapan Luo Li dan juga Mu Chen sungguh tak suka dengan kehadiran orang ini. Tak berapa lama, serangan demi serangan pun mulai dilayangkan. Jika dihitung, ada lebih dari 100 orang yang sudah bergegas untuk menyerang Mu Chen. Mereka memancarkan cahaya redup, mirip logam di permukaan tubuhnya. Dengan aura kekuatan yang begitu kental, tatapan dingin mulai terlihat dalam pandangan mata Mu Chen, bahkan cahaya hitam juga telah mulai muncul di sekitar tubuh Mu Chen ini. Meskipun dia tidak bisa mengerahkan energi spiritual di dalam tubuhnya, tapi kekuatan tubuh fisik dari seorang Mu Chen bukan hal yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bayangan Mu Chen dengan cepat bergegas dan dia pun menabrak kerumunan di hadapannya lalu dadadadar. Tinjuan Mu Chen mengenai dada-dada mereka, bahkan beberapa orang langsung mengalami luka yang cukup parah. Energi hitam juga masih menyelimuti tubuh dari seorang Mu Chen. Hal ini membuat orang-orang dari Qin Feng tidak bisa mendekati Mu Chen. Tidak jauh dari tempat Mu Chen berada, cahaya halus juga telah menyinari tubuh Luo Li serta Wen Qingxuan. Meskipun Luo Li tidak bisa menggunakan energi spiritualnya, namun ketajaman dari pedang Luo Shen tidak ada tandingan. Sementara itu Wen Qingxuan memanfaatkan ujung tombaknya yang tajam itu untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok aliansi akademi. Qin Feng masih memandang anak buahnya yang terus kalah menghadapi kelompok Mu Chen ini, dan dia masih tidak berniat untuk maju meskipun pasukannya dengan mudah dikalahkan oleh kelompok Mu Chen tersebut. Tatapan mata Qin Feng saat ini bukan tertuju pada Mu Chen lagi, melainkan pada Wen Qingxuan. Dia yakin jika bisa mengalahkan gadis itu, maka namanya akan tersebar dan juga terkenal di dalam kompetisi akademi spiritual. Dia yakin jika tempat ini dia akan bisa dengan mudah mengalahkan Wen Qingxuan yang tidak bisa menggunakan energi spiritual di dalam tubuhnya. Tak ingin berpikir terlalu lama, Qin Feng pun langsung pergi untuk menemui Wen Qingxuan dan akan menantangnya bertarung. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Wen Qingxuan akan benar-benar kalah di tangan dari seorang Qin Feng? Ataukah malah orang ini yang kalah di tangan Wen Qingxuan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau